Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Dan juga saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kita bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali di hari Minggu yang indah ini. Dan kita mengucap syukur juga kepada Bapa kita di surga, masih menyertai, melindungi dan memberkati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara sudah beribadah atau sedang siap-siap untuk beribadah? Puji Tuhan kalau hal itu kita lakukan, karena memang hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari ini juga saya tetap akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, yaitu kebenaran biarlah memberikan satu pembelajaran bagi kita, memberikan satu peringatan juga bagi kita untuk kita bagaimana menjalani kehidupan ini untuk lebih baik lagi. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu Bapa atas kebaikan-Mu yang terus menerus nyata dalam hidup kami. Hari ini kami kembali Tuhan akan mendengarkan share kebenaran firman-Mu melalui channel YouTube Prahelia Pane ini. Tuhan Yesus sertai kami, dan kiranya apa yang kami dengar ini mengingatkan kami dan mengajarkan kami, dan kami mau lebih lagi Tuhan mengarah, membangun, mengerjakan hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak panjang lebar, tidak seperti hari biasanya. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kitab Amsal ke-18 ayatnya yang ke-20 dan juga ayat 21. Jadi Amsal 18 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan tentang hati-hati dalam berbicara atau dalam berkata-kata. Saya memberikan tema sharing firman Tuhan kita di pagi ini adalah kuasa perkataan. Saya tidak perlu menuduh orang lain atau menunjukkan orang lain dalam hal salah berkata-kata. Saya sendiri ketika membaca ayat ini langsung mengintrospeksi diri saya, karena memang hal mengatakan yang tidak baik, yang tidak membangun itu terkadang lebih lancar, lebih sering diucapkan daripada memperkatakan hal yang membangun. Disinilah saya memang harus untuk bisa membangun diri saya sendiri, khususnya dalam hal perkataan, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang hampa atau kata-kata yang sia-sia. Kenapa? Karena kita tahu setiap perkataan kita itu bukan hanya berkuasa, tapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan atau kita pertanggungjawabkan sendiri, khususnya nanti di hadapan Tuhan. Jadi dua perkara ini saudaraku yang mengingatkan saya, dan juga saya mau menyampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bukan hanya perkataan kita berkuasa, itu saja itu sudah membuat kita akan mengalami kerugian kalau kita memperkatakan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang kita katakan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Bayangkan kalau yang kita katakan itu bukan sesuatu yang membangun, berarti kita mengalami kerugian sendiri. Dan yang kedua saudaraku, ini juga yang tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting, yaitu setiap perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, kedua hal ini hendaklah kita perlu untuk merenungkannya, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Jujur saya pribadi juga untuk terus belajar, walaupun harus ada harga yang harus dibayar, yaitu artinya harus bergumul, harus berjuang untuk selalu memperkatakan yang positif, bukan memperkatakan yang negatif. Kenapa? Karena perkataan yang negatif itu begitu lancarnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kita
keluarkan. Kalau perkataan yang membangun kadang-kadang bisa dihitung dengan hitungan jari, apalagi untuk memuji, ya, apakah itu memuji orang karena kelebihannya atau juga untuk memuji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal kehidupan kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada juga alasan untuk kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa? Karena bukti kasih setia Tuhan sampai hari ini kita hidup bisa menghirup udara segar. Itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan apa yang saya alamin. Jadi saya juga ingin berbagi kepada kita semua untuk kita lebih lagi berhati-hati di dalam perkataan kita. Kenapa? Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi sudah menjadi hal yang kebiasaan. Siapa suka? Seolah-olah kalau tidak berkata yang tidak baik itu sesuatu yang rugi baginya. Sepertinya ada yang kurang dari dalam kehidupannya kalau dia tidak memperkatakan yang tidak baik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita untuk berhati-hati di dalam kehidupan kita ini, khususnya ketika kita mengucapkan sesuatu, apakah itu berhubungan dengan orang lain, apalagi yang ketika kita membicarakan atas nama Tuhan, sesuatu yang perlu kita mengintrospeksi diri kita sebagai kasih Tuhan. Lalu saya mengkaitkan saudaraku dalam kitab Yakobus. Kalau kita memperhatikan Yakobus yang ketiga di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, tapi saya tidak membacakan semua di sini. Judul perikopnya dosa karena lidah. Saya langsung melihat kepada di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita semua, demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada pastinya. Tidak mungkin satu sumber mata air mengeluarkan dua rasa air yang tawar dan juga air yang pahit. Demikian juga kita diingatkan dengan mulut kita ini, dengan lidah kita ini, masakan dari mulut kita ini keluar kata berkat, lalu juga keluar kata kutuk. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, hal itu pernah terjadi dari mulut kita sendiri. Benar saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita tidak perlu lagi untuk membohongi diri kita sendiri. Saya pribadi tidak perlu lagi membohongi diri sendiri. Sayalah pelakunya yang kadang-kadang memang menyampaikan kata-kata yang tidak membangun, atau kata-kata yang pesimis, atau tidak memiliki arti atau hampa sama sekali. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus ini mengingatkan janganlah demikian. Hendaknya kita jangan melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena satu sisi kita pakai untuk memuji Tuhan, tapi satu sisi kita pakai untuk mengutuki manusia, yang manusia itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Bayangkan saudaraku, penciptanya kita puji, ciptaannya tidak kita puji. Seharusnya harus selaras. Kenapa? Karena kita harus mengagumi yang namanya Sang Pencipta, dan juga apa yang Tuhan ciptakan khususnya dalam diri kita sebagai manusia. Percayalah, dalam kehidupan kita bagaimanapun bentuk rupa kita, Tuhan memiliki satu berkat yang khusus, keunikan yang khusus bagi kita semua, sehingga kita tidak berhak untuk mengatakan kepada orang lain, menyampaikan kata-kata yang tidak baik kepada dia. Itulah contoh-contoh saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita lebih lagi berhati-hati dalam berkata-kata. Saya pribadi juga agar lebih lagi berhati-hati dalam berkata-kata. Lalu saya juga menghimbau, mengajak kita semua untuk lebih lagi berhati-hati dalam berkata-kata. Kenapa? Karena perkataan kita mengandung kuasa. Kuasa dari perkataan itu ada. Kalau yang negatif kita katakan, hati-hati. Itu bisa terjadi di dalam diri kita sendiri, dan itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada kita
kita semua, supaya kita lebih lagi optimis, mengeluarkan kata-kata yang membangun, ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Itulah yang harus kita lakukan, karena firman yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Khususnya hari ini, mari kita pakai hidup kita, khususnya mulut bibir kita, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagumi Dia, karena perbuatannya dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kembali lagi Bapa. Kami diingatkan oleh kebenaran firman untuk kami menjaga mulut kami, bibir kami, lidah kami, untuk kami berhati-hati di dalam perkataan kami, karena perkataan kami itu mengandung kuasa Tuhan. Dua hal yang akan diingatkan kepada kami Tuhan, yaitu perkataan kami berkuasa, dan juga yang kedua, perkataan kami akan kami pertanggungjawabkan. Tuhan, ajari kami, mampukan kami Roh Kudus untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kesanggupan, kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Hanya kepadamu kami berserah di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.